Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah keagungan, kebesaran, kehormatan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyaksikan kemuliaan Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Begitu mulia, agung ya Tuhan yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami. Seharusnya kami yang dihukum, dimurkai karena salah dan dosa kami. Tapi Engkau gantikan itu karena Engkau begitu mengasihi kami. Oleh sebab itu biarlah kami anak-anak-Mu, kaum muda, boleh terus semakin mengenal Tuhan, supaya ketika kami mengenal Tuhan, Tuhan juga membuat kami mengenal diri kami, siapa diri kami sesungguhnya di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu, persiapkan kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat sore. Hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas, saudara, pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, saudara. Saya beri judul firman Tuhan sore ini, mengenal Tuhan, mengenal diri. Nah, apa maksudnya? Bagaimana Tuhan bisa dikenal, lalu akibatnya bisa mengenal diri kita sendiri seperti apa. Coba kita buka, kita lihat dulu ayatnya, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, perhatikan saudara, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Nah, saudara, siapakah sebenarnya murid yang pertama? Kalau saudara lihat Yohanes pasal 1 itu ya, saudara, murid yang pertama yang dipanggil Yesus itu adalah Andreas sebenarnya. Ya, Andreas yang tadinya murid Yohanes Pembaptis, saudara, lalu ketika Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia," maksudnya Yesus, saudara, akhirnya Andreas menjadi pengikut Kristus. Dia tinggalkan gurunya Yohanes Pembaptis lalu ikut Yesus. Nah, kemudian saudara, ayat di bawahnya ya, ayat 35 sampai 42 itu Andreas akhirnya mengajak Petrus yang adalah saudaranya. Saudara. Nah, walaupun di dalam Alkitab kita melihat pelayanan Andreas kurang ya dibanding dengan pelayanan Petrus, saudara. Petrus tertulis di Alkitab, khotbahnya, melakukan mujizat di Kisah Rasul, semua tertulis di Alkitab. Tapi Andreas, kalau kita lihat, nggak ketemu, saudara,
dikatakan Andreas mengajar, Andreas berkhotbah, bahkan melakukan mujizat. Nggak pernah ada, saudara. Tapi kita bisa melihat Andreas membawa Petrus saudaranya kepada Yesus. Persoalan Petrus lebih dipakai Tuhan, nah itu kan urusannya Tuhan, saudara ya. Oke, kemudian tadi yang kita baca, saudara, ya di ayat-ayat yang lain ada Yakobus dan Yohanes ini juga bersaudara. Nah, jadi kalau mau jujur sebenarnya siapa yang jadi murid Yesus pertama kali? Ada yang mengatakan Andreas, tapi Matius 4 itu Petrus yang dipanggil Tuhan pertama kali. Nah, saudara, kalau kita lihat ya Petrus itu kesekian kali menangkap ikan. Coba Matius 4 ayat yang ke-18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Nah, kalau kita tidak memahami kitab Injil secara utuh, secara menyeluruh, kita jadi bingung ya. Jadi sebenarnya yang dipanggil pertama kali itu siapa? Lalu pemanggilannya itu di mana? Ya, dalam proses yang bagaimana? Kalau versinya Injil Yohanes tadi, saudara, Andreas, murid Yohanes Pembaptis, mendengar Yohanes Pembaptis berkata, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Akhirnya Andreas meninggalkan Yohanes Pembaptis lalu ikut Yesus. Kemudian dia ajak Petrus saudaranya. Tapi saudara lihat di Injil Matius kok seolah-olah pemanggilannya kapan, saudara? Beda ya. Di situ tidak ada Yohanes Pembaptis, tapi ketika Petrus dan Andreas ini sedang menjala ikan. Benar, karena memang mereka adalah nelayan, saudara. Nah, yang benar yang mana ini, saudara? Nah, saudara mesti perhatikan. Pertama kali Andreas Petrus dipanggil Tuhan. Tapi, saudara, memang kesekian kalinya Petrus terutama selalu menjala ikan. Karena mereka memang sebagai nelayan. Makanya saya tulis kesekian kali. Berarti ada yang lain? Ada, saudara. Coba lihat di dalam Lukas 5 ayat 5 tadi. Muncul lagi kan? Petrus juga menangkap ikan. Bahkan dikatakan sepanjang malam telah bekerja keras tetapi tidak menangkap ikan, saudara. Ya, jadi sudah dipanggil Tuhan jadi rasul, kemudian memang masih diizinkan bekerja ya di situ. Kenapa? Karena Petrus kan punya keluarga, ya punya istri, saudara, punya keluarga, punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga harus bekerja. Nah, ini yang kesekian kalinya Petrus berulang kali, saudara, selalu pergi menangkap ikan. Ditulis Alkitab seperti itu. Lalu muncul lagi di mana? Yohanes 21 ayat 3. Ketika Yesus sudah bangkit menampakkan diri, saudara. Nah, di tengah-tengah suasana kebangkitan Kristus, maka coba lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kata Simon Petrus kepada mereka, kepada teman-temannya ya, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Perhatikan, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi saudara, waktu Yesus hidup, Petrus kesekian kali pergi menangkap ikan dan kesekian kali juga tidak menangkap ikan. Lalu waktu Yesus bangkit pun sama, saudara. Petrus ngajak teman-temannya dan teman-temannya ikut menangkap ikan, tapi malam itu kata Alkitab tidak menangkap apa-apa. Ada yang menafsirkan kalau sudah ikut Yesus, tinggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Benar ya? Tapi kalau dia berubah setia, saudara ya, istilahnya mau tanda petik lari dari panggilan, ya, maka akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Nah, Petrus ini berusaha lari dari panggilan atau kembali kepada pekerjaannya yang semula. Maka dikatakan apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Nah, saudara-saudara, setuju apa tidak? Lalu akhirnya pilih yang mana? Saudara, sudah di dalam Tuhan, kemudian Tuhan sudah tidak diprioritaskan lagi, lalu hasilnya adalah kegagalan, saudara. Coba lihat ya. Nah, mari kita lihat berikutnya, saudara. Di dalam suasana hati Petrus yang susah karena sepanjang malam telah bekerja keras tetapi tidak mendapat ikan, maka ayat 2 sama 3 tadi dikatakan apa, saudara? Yesus meminjam perahunya Petrus. Dia sedih malam itu kalau nggak dapat hasil, besok pulang ketemu keluarga, alamat dimarahi sama keluarga ya. Suami sudah bekerja tapi kok tidak ada hasilnya. Nah, itu kalau konteks sekarang ya, sudah bekerja sepanjang hari, bahkan sepanjang malam, tapi kok tidak ada hasilnya.
Saudara, saya percaya Petrus pasti mengalami yang seperti itu. Ya, kalau pulang nggak bawa hasil, dia akan sedih, saudara. Pasti seisi keluarga akan bertanya, mana hasil yang kau tangkap, hasil yang kau dapatkan itu. Tapi saudara lihat, di dalam perasaan Petrus yang seperti itu, saudara, Tuhan datang dan mengatakan apa, saudara? Aku meminjam perahumu. Coba saudara lihat ya, aku pinjam perahumu. Untuk apa? Tadi ayat 1 dikatakan orang banyak menghampiri Yesus, ingin mendengarkan pengajaran Yesus. Dipakai Yesus untuk mengajar di atas perahu. Saudara, saya pernah ya ketika di Bitung, saudara, baru lulus itu praktek pelayanan di sana. Nah, di Bitung kan ada jemaat yang juga punya usaha perahu ikan, saudara. Nah, ketika ada perahu baru, ya, saudara, lalu Pak Pendetanya, dalam hal ini saya hamba Tuhannya waktu itu diminta untuk berdoa, memimpin ibadah, saudara, di atas perahunya dan di tengah laut. Nah, saya merenungkan, kira-kira waktu itu Yesus juga begitu ya, mengajar di atas perahu, orang banyak ada di sekeliling, saudara, mendengarkan pengajaran Yesus. Tapi waktu itu saya mengajar jemaat naik satu perahu, saudara. Jadi nggak ada orang yang ada di daratan. Tapi saya bisa merasakan sambil kena angin, ombak, saudara, karena bukan perahu besar dan berat, ya pasti kan terombang-ambing juga di atas laut itu ya, saudara ya. Nah, saya bisa merasakan, wah ternyata indah juga ya, mengajar berkhotbah di perahu, saudara, di tengah lautan itu. Nah, saudara, kita bisa melihat Petrus dalam kondisi susah karena sepanjang malam sudah bekerja keras, tapi tidak mendapat ikan. Perahunya dipakai oleh Yesus, dipinjam oleh Yesus. Kalau saudara waktu itu yang jadi Petrus, kira-kira diberikan apa tidak ya, saudara-saudara ya? Mungkin akan berkata diberikan karena gurunya yang pakai, gitu ya, saudara. Gurunya ini yang pakai, ya sudah silakan dipinjam saja. Nah, apa artinya, saudara? Kita bisa melihat Petrus tidak merenungi nasibnya, dia tidak apa istilahnya menyusahkan ya kondisi dirinya yang sedang susah berlarut-larut di dalam kesusahannya itu, tapi karena Yesus yang membutuhkan, Yesus yang diutamakan, saudara. Ya, karena engkau yang meminjamnya, aku serahkan, aku berikan, supaya engkau bisa memakai untuk mengajar dan akhirnya memberkati banyak orang. Nah, saudara, pada malam hari ini siapa yang kita utamakan sebenarnya? Saudara masih muda, banyak kepentingan ya, banyak cita-cita, banyak harapan dan lain sebagainya, saudara. Tapi lihatlah, malam hari ini memberi contoh kepada kita. Ketika seseorang mengenal Tuhan, saudara, pasti apapun yang dilakukannya, kalau Tuhan yang meminta, maka akan diberikan. Lalu berikutnya, saudara, yang kedua, kita lihat ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, ketika Yesus mengatakan, bertolaklah, kemudian tebarkan jalamu. Ya, coba ayat yang ke-6 tadi, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, apa artinya? Kita boleh belajar ketika seseorang mengenal Tuhan, maka orang itu akan mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan kalau kita lihat Petrus ini taatnya tanpa syarat. Taatnya nggak pakai syarat-syarat, saudara-saudara. Nah, seringkali kita ini mau taat kalau pakai syarat ya. Kalau syaratnya digenapi, dipenuhi, barulah mau taat dan lain sebagainya. Tapi coba apa yang dikatakan oleh Petrus, saudara. Ketika Yesus disuruh menebarkan jalannya, saudara, maka Petrus melakukannya. Saudara, kita lihat seringkali kita menunggu hasilnya, kita menanti hasilnya, betul ya? Hasil sebenarnya urusan Tuhan, ya. Kadang-kadang kita prioritaskan, tapi lupa prosesnya. Nah, di dalam kasus Petrus ini prosesnya apa, saudara? Taat tanpa syarat, saudara. Kalau kita lihat, apakah ada syarat-syaratnya, saudara? Coba ayat yang ke-4 ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Apakah Tuhan berjanji kalau engkau menebarkan jala, pasti engkau akan dapat ikan? Engkau akan dapat banyak ikan. Ada janji begitu, saudara? Kalau ada janji begitu, pasti kita mau melakukannya. Benar? Ya, ada janjinya soalnya. Nah, itu artinya
taatnya bersyarat, saudara. Tapi taat tanpa syarat adalah ketika Tuhan tidak menjanjikan apa-apa dan ketika Tuhan memerintahkan lalu kita lakukan, nah itu artinya taat tanpa syarat. Ketika Tuhan mengatakan, memerintahkan bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan, apa yang dilakukan oleh Petrus, ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Prosesnya apa, saudara? Prosesnya adalah taat itu tadi tanpa syarat. Petrus tidak berpikir apakah nanti dapat ikan apa tidak, nggak peduli. Yang penting karena Yesus sudah memerintahkan, akhirnya dia lakukan. Nah, saudara, manusia harus mentaati perintah Tuhan. Pasti Petrus juga ragu. Coba lihat, Yesus itu siapa, saudara? Ya, dia kan tukang kayu, dikenal, saudara. Lalu menasihati nelayan. Memang Petrus itu sepanjang hidupnya, sebelum jadi rasul, bahkan sudah jadi rasul pun, tetap melakukan pekerjaan sebagai nelayan. Kalau mau dipikir senior mana, saudara? Lebih berpengalaman mana? Yesus sebagai tukang kayu atau Petrus yang adalah nelayan? Kalau urusan menangkap ikan. Pasti nelayan, saudara. Tapi Yesus siapa tukang kayu? Nah, tapi Petrus tidak berpikir, walaupun engkau tukang kayu, ya mahirmu pertukangan atau di kayu itu, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku melakukannya. Jadi saudara, apakah Yesus layak diragukan? Nah, kalau kita mungkin meragukan ya, orang itu bidangnya apa, kompetennya di mana? Saudara ya, kadang kita dosen saja kalau diminta ngajar mata kuliah yang istilahnya apa? Yang tidak pernah kita ampu ya, tidak pernah kita ajar, lalu kita diminta mengajar. Pasti alasannya juga sama, saudara. Loh, passionnya nggak di situ, materinya nggak punya, alasannya macam-macam, saudara. Semester ini saya suruh mengajar Islamologi, saudara. Saya pertama ya bingung, gitu ya. Loh, ini nggak salah nih saya bilang sama STT ya. Apa nggak ada dosen lain? Kasih dosen lain aja lah. Saya yang perjanjian baru saja, saya ngomong gitu ya. Oh, sudah ditawarkan, Pak, tapi belum ada ya, Pak. Ya, kita berdasarkan dosen dalam, nggak usah ngundang, Pak. Ini, kalau Pak Tim bersedia, ya sudah. Ini untuk S1, jadi tujuannya adalah memberi pengertian, memberi pemahaman hal-hal yang terkait dengan agama Islam. Wah, ya sudah. Saudara ya, puji Tuhan, saya nemu bahannya, ada bahannya, saudara, jadi tinggal dikerjakan. Nah, saya juga merasa seolah-olah nggak mampu suruh mengajar itu. Tapi karena Tuhan yang perintahkan melalui lembaga, ya saya akan melakukannya. Ketika saya melakukannya, mempersiapkan dengan penuh sukacita, jadilah PowerPoint-nya untuk diajarkan setiap hari Senin. Nah, jadi saudara, malam hari ini kita belajar jangan meragukan Kristus. Seperti Petrus pun nggak meragukan. Saudara, kalau soal senior, kemahiran, mahir Petrus. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Wah, ini luar biasa. Lalu sebagai mahasiswa, mengerjakan tugas. Nah, itu prosesnya, saudara. Soal nilai urusan belakang, tergantung dosennya. Ujian juga nanti belakangan. Yang penting sekarang kerjakan tugas. Nah, jangan lupa hari ini kita belajar tentang prosesnya, saudara. Ya, hasil urusan Tuhan, bukan urusan kita. Dan kita tidak boleh memprioritaskan hasil itu, karena hasil itu ada di dalam tangan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang penting ayat yang ke-8, saudara. Akhirnya Petrus mengenal siapa Yesus itu. Bahkan dia menyebut apa? Coba kita baca lagi Lukas 5 yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, apa saudara? Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Jadi, saudara, ketika tukang kayu memberi nasihat supaya tebarkan jala, memberi nasihat kepada nelayan, ternyata Yesus bukan dikenal, dipahami, sekedar tukang kayu. Tapi Petrus menyadari di situ. Ternyata Yesus bukan sembarang pribadi, bukan sembarang orang. Makanya ayat 8 mengatakan dia berkata apa? Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Saudara, dapat banyak ikan harusnya berterima kasih kan? Yesus memberi nasihat,
lalu Petrus melakukannya, kemudian hasilnya yang sebenarnya Petrus tidak menduga dan tidak tahu apakah menangkap banyak ikan apa tidak. Dan ketika menangkap banyak ikan, harusnya mengucapkan, Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberi nasihat, aku turuti, dan ini hasilnya. Tapi saudara, kenyataannya beda. Ketika Petrus menangkap banyak ikan, dia tidak berkata terima kasih Tuhan, tapi malah dia berkata sambil dikatakan tadi apa? Tersungkur, menyembah, saudara, seperti gambar itu ya, dan mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Saudara, Petrus tahu sedang berhadapan dengan siapa. Yesus bukan hanya sekedar tukang kayu, Yesus bukan sekedar guru, Yesus bukan sekedar nabi, Yesus bukan sekedar rasul menurut Ibrani ya. Itu satu-satunya ayat yang mengatakan Yesus itu rasul. Ya, nanti lihat saudara di kitab Ibrani. Bukan sekedar manusia, saudara, bukan sekedar anaknya Yusuf yang dikenal oleh banyak orang, saudara-saudara laki-lakinya juga bersama-sama, saudara laki-laki, saudara tiri dari Yesus itu ya. Tetapi kita bisa melihat Petrus sedang berhadapan dengan Tuhan. Saudara, ketika saya dan saudara mengenal Yesus yang adalah Tuhan, pasti saya dan saudara seperti Petrus, tersungkur dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Karena aku ini seorang yang kotor, seorang yang najis, seorang yang tidak layak bertemu dengan Engkau yang adalah Tuhan yang suci, dan aku adalah orang berdosa. Benar? Seperti itu, saudara. Makanya ketika tema malam ini mengenal Tuhan, mengenal diri, artinya ketika seseorang dibawa semakin mengenal Tuhan, siapa Tuhan itu, pasti dia akan melihat dirinya benar-benar tidak layak. Mengenal dirinya, siapa dia, sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mendamaikan kita, Tuhan membenarkan kita, Tuhan menguduskan kita, barulah kita dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya. Saudara, kita bisa melihat di dalam bagian ini. Petrus mengenal Tuhan sehingga bisa mengenal diri sendiri. Mengenal Tuhan menyebabkan mengenal diri sendiri. Salah satu saudara ya jemaat ya yang berkata seperti ini ketika mengikuti kelas-kelas kita ya, saudara, mengaku ya di hadapan peserta Zoom waktu itu. Dia berkata begini, sesuai dengan materi ini, Pak. Ketika kita mengenal Tuhan, mengerti firman Tuhan, betapa tidak karu-karuan diri kita. Terutama betapa kacaunya hidupku, katanya. Saudara, kalau menengok masa lalu, ya, saudara, hidup yang di belakang itu, wah betapa rusak, kacau, saudara ya, amoral dan lain sebagainya. Kalau ingat itu benar-benar memalukan di hadapan Tuhan. Tapi puji Tuhan, aku sudah mengenal Kristus, belajar firman Tuhan, aku mengerti, saudara, sudah masa lalu sebagai pelajaran ya, sebagai sejarah, tidak usah diulangi lagi. Artinya apa? Dulu yang seperti itu yang sebenarnya tidak mungkin, tidak layak diperbaiki, saudara, dibentuk oleh Tuhan, dijadikan manusia baru ya, memiliki hidup baru seolah-olah nggak mungkin, tapi melalui Allah Roh Kudus dimungkinkan sehingga hari ini bisa bertemu dengan Tuhan. Dan seperti Petrus lalu memiliki sikap apa saudara? Rendahan hati tadi. Saya ingat Yesaya 6 ayat 5 dan ayat 1. Dikatakan apa? Yesaya juga sama. Pasal 1 sampai pasal 5 ya, bacaan kita sudah lewat saudara ya. Dia sudah melayani Tuhan, sudah berkhotbah. Ya celakalah, khotbahnya keras, menegur dosa kejahatan saudara. Tetapi lihat di dalam pasal 6, ketika dia melihat Tuhan yang kudus di bait suci ya, kemuliaannya memenuhi bait suci. Dia berkata apa saudara? Celakalah aku. Nanti baca ya Yesaya 6 ayat 5. Celakalah aku, karena aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Padahal pasal 1 sampai pasal 5 kitab Yesaya dia sudah berkhotbah. Berarti dengan berkhotbah memakai mulut lidah yang najis yang kotor. Itu pengakuan Yesaya ketika melihat Tuhan, mengenal Tuhan. Namun ayat berikutnya, mataku sendiri telah melihat Sang Raja. Jadi saudara, setelah Yesaya mengakui itu, ada serafim yang membawa bara api dalam penglihatan itu ya, dan bara api itu disentuhkan ke bibirnya,
Dan Serafim berkata, jangan kau katakan najis lagi, karena bara api ini sudah menguduskan engkau. Lalu ayat berikutnya ada perintah baru, saudara, yang diberikan Tuhan. Jadi pengertian Yesaya diperbarui. Pengertian Ayub juga diperbarui. Jadi ini istilahnya pertobatan teologis begitu ya, saudara. Pemahaman pengertian yang semakin diperbarui, membuat mengenal siapa dirinya. Semakin tidak layak, semakin harus merendahkan dirinya. Bahwa kita ketemu Tuhan, di hadapan Tuhan, tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti Petrus, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Yesaya juga, aku seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Lihat, Yesaya, Petrus, saudara, Paulus juga sama. Filipi pasal 3 ya, nanti dibaca. Bandingkan dulu dengan sekarang. Kalau dulu hebat ya, bisa bangga, bisa sombong dan lain sebagainya. Sekarang ayat yang ke-10 dalam Filipi pasal 3, ketika mengenal Tuhan, mengenal penderitaan, mengenal kuasa penderitaan ya, penderitaan Kristus itu, maka dulu yang merupakan keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Dulu yang merupakan kebanggaan karena sangat berharga, sekarang seperti sampah yang tidak bisa didaur ulang. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Jadi saudara, mengenal Tuhan menyebabkan saya dan saudara mengenal diri kita. Lalu pertanyaan paling akhir, bagaimana dengan kita? Apakah sama, saudara? Mengalami seperti Petrus alami, seperti Yesaya alami, seperti Paulus alami. Ketika pengertian kita dibawa semakin mengerti siapa Tuhan, mengenal Tuhan, pasti kita akan mengerti siapa diri kita yang tidak layak, tapi dilayakkan Tuhan untuk menghampiri Tuhan. Lalu akibatnya apa, saudara? Di dalam ayat yang ke-11 tadi, ya, maka mereka akhirnya meninggalkan segala sesuatu, lalu mereka mengikut Yesus. Dengan kata lain, ada pelayanan yang diperbarui, saudara, ketika mengalami Tuhan, mengerti Tuhan, dan mengerti siapa dirinya. Nah, biarlah kita semua mengalami yang dialami oleh Petrus, Paulus, saudara, Yesaya, supaya hidup kita yang masih muda ini, pelayanan kita yang kita kerjakan, boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami, mengerti siapa Tuhan dalam hidup kami. Melalui pembacaan Alkitab, perenungan firman Tuhan, penelitian firman Tuhan, Engkau boleh semakin singkapkan diri-Mu kepada kami. Sehingga kami boleh semakin mengerti betapa berharganya hidup kami ketika Engkau sudah tebus kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.